Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pembunuh mahasiswi dalam kamar kos di Makassar akhirnya terungkap. Pelaku adalah kekasih korban. Seorang pemuda di Parepare ditangkap karena mencuri paket yang hendak dikirim ke pelanggan. Sejumlah atlet pencaksilat mendapat bonus uang pembinaan dari Komando Distrik Militer 1404 Pinrang. Seorang tukang bakso di Kota Makassar kembali menerima vonis penjara. Setelah dikurung 1 tahun 8 bulan penjara, Dalmatius Panggalo harus menerima vonis 5 tahun penjara serta denda 10 miliar rupiah dengan tuduhan tindak pidana perbankan. Vonis ini jauh berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang membebaskannya dari tuntutan hukum. Mantan Direktur Bank Perkreditan Rakyat itu berharap bantuan Presiden Joko Widodo. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dirasakan Dalmatius Panggalo. Penjual bakso di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar ini kembali harus menelan pil pahit. Dalmatius pernah dikurung 1 tahun 8 bulan pada tahun 2020 karena tuduhan biliet deposito palsu dalam pengajuan kredit oleh deposan yang dilayangkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebelum menjual bakso, dirinya berkiprah 20 tahun di dunia perbankan. Namun OJK memberikan sanksi larangan aktif di perbankan hingga Dalmatius beralih menjadi tukang bakso sejak 2022 atau selepas dari penjara. Setahun jualan bakso, OJK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan tuduhan tindak pidana perbankan, yaitu pemalsuan tanda tangan dalam penjualan agunan yang diambil alih Bank Perkreditan Rakyat di Makassar sebesar 800 juta rupiah. Padahal dari hasil pemeriksaan akuntan publik, Dalmatius tidak melakukan pencatatan palsu. Dalmatius akhirnya divonis Mahkamah Agung 5 tahun penjara serta denda 10 miliar rupiah. Berbeda dengan Pengadilan Makassar yang menyatakan putusan onslaught atau lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan tersebut bukan tindak pidana. Dalmatius Panggalo pernah menjabat Direktur Bank Perkreditan Rakyat di Makassar pada tahun 2019. Saat itu Dalmatius menemukan pemalsuan tanda tangan serta surat biliet deposito palsu terkait pengajuan perkreditan oleh debitur. Saat Dalmatius melapor ke Polsek Mariso malah berbalik menjadi tersangka serta divonis oleh Pengadilan Negeri Makassar 1 tahun 8 bulan. Ini keluar penjara dengan kasus apa? Kasus yang berbeda yang saya alami sekarang. Jadi tahun 2020 itu bulan Januari saya melaporkan di Polsek Mariso terkait pemalsuan biliet deposito dan surat pernyataan dan tanda tangan saya yang dipalsukan oleh deposan. Iya. Saya melaporkan bulan Januari, malah terbalik di bulan Maret malah saya jadi tersangka, Pak. Nah, setelah itu saya laporkan lagi karena waktu saya sudah tersangka, Polsek Mariso kembalikan berkas saya. Bulan Juni 2020 saya laporkan kembali lagi di Polda. Iya. Tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan. Dalmatius Panggalo meminta bantuan Presiden Joko Widodo terkait dugaan kriminalisasi dirinya, sedangkan OJK hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Diduga ugal-ugalan hingga hilang kendali, seorang pengendara motor di Goa tewas dilindas truk. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sheikh Yusuf Goa, sedangkan sopir truk dibawa ke kantor polisi. Kecelakaan menewaskan pengendara motor terjadi di Jalan Poros Malino, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa pada Minggu sore. Korban diketahui bernama Rivaldi, 17 tahun, tewas di tempat usai dilindas truk yang melaju dari arah berlawanan. Kecelakaan maut itu terjadi saat korban melaju dengan kecepatan tinggi dari ruas jalur lintas provinsi. Korban beriringan dengan rekannya ugal-ugalan di jalan raya hingga motor korban hilang kendali. Korban jatuh terpental, lantas dilindas truk dari arah berlawanan. Jenazah korban kemudian dievakuasi warga setempat ke bahu jalan menunggu pihak kepolisian datang ke lokasi. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sheikh Yusuf Goa, sementara sopir truk dibawa ke unit laka Polres Goa untuk pemeriksaan lebih lanjut.
2 orang Pak, cuman 2 orang. baku kejar-kejaran. Oh, baku kejar. Ya, di sini anunya. Dia sempat terpeleset. Iya, terpeleset. Terpeleset banyak. Rempot sampai di sana Pak. Di situ. Lalu mobil utara jalan. Dan motornya lari ke arah kiri, orangnya lari ke tengah aspal. Oh, ke tengah aspal di. Iya. Langsung kena ban sebelah kanannya mobil. Kasus kecelakaan ini telah ditangani unit kecelakaan lalu lintas Polres Goa. Awalnya itu kendaraan motor oleng, dia terjatuh, nah, kemudian ditabrak sama mobil. Dia mengejar-kejar sama temannya. Oh, kejar-kejar ya. Kemudian injak lubang atau jalan gelombang, nah di situ dia Oleng ya? kali dan terjatuh. Untuk sopir truk sendiri Pak, bagaimana Pak? Supir truk kami sudah amankan di Polres Goa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Para atlet pencaksilat yang bakal mewakili Komando Daerah Militer Hasanuddin pada Piala Kepala Staf Angkatan Darat menerima bonus uang pembinaan dari Komando Distrik Militer 1404 Pindrang. Bonus ini untuk memotivasi pesilat lebih giat berlatih sehingga meraih prestasi di tingkat nasional. Sejumlah atlet pencaksilat mendapatkan bonus uang pembinaan dari Komando Distrik Militer atau Kodim 1404 Pindrang. Para atlet tersebut akan menjadi wakil Komando Daerah Militer atau Kodam Hasanuddin pada Piala Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Bonus diberikan untuk memotivasi pesilat agar lebih giat berlatih sehingga meraih prestasi di tingkat nasional. Pesilat yang mendapatkan bonus karena berhasil juara menyisikan ratusan pesilat dari 3 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara pada seleksi atlet pencaksilat di Kodam Hasanuddin. Menyerahkan bonus kepada para atlet pencaksilat yang kemarin telah mengikuti seleksi Piala Kasat tingkat Kodam, di mana atlet-atlet ini kemarin telah bertanding dengan atlet dari 3 provinsi, meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Ini medali apa saja diraih mereka? Alhamdulillah untuk atlet-atlet yang kita pertandingkan, kita kirim, mereka berhasil membawa pulang 1 medali emas putri, 1 medali perak putri, dan 2 medali perunggu. Ini mereka bertanding di Piala Kasat ini Bang? Dalam rangka Piala Kasat tingkat nasional, kami diselenggarakan di tingkat Kodam dan diikuti oleh 3 atlet dari 3 provinsi. Selain menyerahkan bonus, pesilat dari berbagai perguruan di Pindrang juga diminta menjaga kebersamaan sekaligus melestarikan pencaksilat sebagai budaya bangsa, termasuk menghindari perselisihan. Tim pencaksilat Kodim 1404 Pindrang meraih peringkat 12 setelah mengantongi 1 medali emas, 1 medali perak, dan 2 medali perunggu pada pembukaan turnamen Piala Kepala Staf Angkatan Darat di Gedung Olahraga Sudiang, Kota Makassar pada akhir Mei 2023. Surdi Gatang melaporkan dari Pindrang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.